Oke, silakan dimulai presentasinya. Oke, baik Pak. Apakah suara saya Ya, terdengar aman, terdengar, Pak? terdengar, Mas. Silakan. Oke, kalau gitu saya mulai, Pak. Selamat siang, Pak Imam dan teman-teman semuanya. Untuk menyambung materi minggu-minggu sebelumnya, pada hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi seputar sampling. Boleh next? Oke, berikut anggota kelompok kami. Boleh di next dulu, dulu. Oke, sebelum kita membedah lebih jauh seputar sampling, kita harus tahu dulu um, definisi umum dari sampling gitu ya. Nah, di buku kita akan memulai dengan LO pertama, yaitu the nature of sampling, di mana sampling ini adalah proses memilih sebagian elemen dari suatu populasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang populasi tersebut secara keseluruhan. Nah, biasanya dalam satu penelitian atau mungkin di konteks MRB kita ini dalam penelitian bisnis gitu ya, populasi itu seringkali terlalu besar untuk kita bisa teliti sepenuhnya. Maka dari itu, kita menggunakan sampling untuk eh, mengambil informasi dari sebagian kecil populasi tersebut. Nah, eh, ini ada beberapa definisi istilah yang sudah kami siapkan juga. Populasi itu adalah keseluruhan elemen yang menjadi sasaran penelitian. Lalu ada juga unit elemen, yaitu objek individual yang dapat diamati. Misalnya bisa berupa orang, bisa berupa organisasi, bisa berupa dokumen, transaksi, atau mungkin produk. Lalu kalau misalnya, kalau tadi kan sampling kita mengambil sebagian kecil dari populasi. Kalau misalnya seluruh elemen populasi itu diteliti, maka namanya bukan sampling, tapi akan jadi sensus. Nah, terus kalau kita udah tahu apa itu sampling, kita harus tahu kenapa sampling itu diperlukan. Ada tiga alasan utama. Yang pertama pastinya biaya yang lebih murah, efisiensi biaya, lower cost. Kita tahu untuk meneliti populasi yang sangat banyak biasanya akan memakan biaya yang tinggi. Dengan adanya sampling, kita hanya meneliti sebagian kecil, namun bisa menghasilkan informasi yang mewakili keseluruhan populasi. Dengan itu kita juga lebih menghemat biaya. Lalu ada juga kecepatan, greater speed. Kalau kita menggunakan sampling, pengumpulan dan analisis datanya bisa kita lakukan lebih cepat karena kita nggak mengambil data dari seluruh populasi, tapi hanya sebagian kecil. Yang ketiga itu ada ketepatan, greater accuracy. Lebih sedikit elemen yang diteliti membuat kontrol terhadap kualitasnya bisa kita jaga dan kita lakukan dengan lebih ketat. Boleh next? Oke. Kalau kita udah tahu apa itu sampling, lalu apa sih sampel yang baik itu? Ada dua komponen. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasinya artinya apa? Akurasi adalah sejauh mana uh, kita bisa memastikan tidak ada bias di sampling kita. Jika sampelnya kita ambil dengan benar, maka uh, semua variabel pengukuran yang kita ambil dari beberapa elemen sampel itu akan lebih rendah dibandingkan ukuran variabel yang sama pada population. Demikian pula variabel seperti ukuran perilaku, sikap, dan atau pengetahuan dari elemen sampel lainnya mungkin akan lebih tinggi. Sehingga uh, ya, oke, maaf, akan lebih tinggi dibandingkan nilai sebenarnya daripada population. Nah, makanya akan muncul variance atau variasi. Variasinya ada variasi dalam nilai-nilai sampel ini tujuannya adalah untuk saling menjadikan satu sama lain sehingga nanti mereka akan menghasilkan nilai sampel yang mendekati nilai sebenarnya dari population dari semua elemen popula sorry elemen dari population yang besar itu. Oke, boleh di next. Nah, kalau tadi ada akurasi, ada juga precision dari sebagai salah satu kriteria dari sampel yang baik gitu. Nah, karena para peneliti itu sadar sebenarnya bahwa tidak ada sampel yang bisa mempresentasikan populasi sepenuhnya dengan tepat gitu. Tapi untuk menafsirkan hasil penelitian dengan benar, kita perlu ukuran yang menunjukkan seberapa dekat sampel itu sih sebenarnya sama population. Nah, ada uh, konsep yang harus kita tahu yaitu sampling error. Jadi sampling error ini adalah
sisa kesalahan yang muncul setelah semua systematic variance yang kita ketahui sudah kita perhitungkan. Secara teori memang sampling error ini sebenarnya terdiri dari fluktuasi acak aja, tapi eh, kadang-kadang ada juga beberapa systematic variance yang kita tidak ketahui sebenarnya ada di dalam eh, sampling ini. Makanya eh, kita bisa mengukur precision di sini. Cara mengukur precision adalah dengan standar error of estimate, yaitu jenis ukuran standard deviation. Nah, semakin kecil nilai standar error of estimate, maka semakin tinggi tingkat presisi dari sampel tersebut. Makanya kalau kita mau mencari desain sampel yang ideal, biasanya adalah desain sampel yang menghasilkan nilai standar error of estimate yang kecil. Nah, em, berikutnya kita akan masuk ke materi types of sampling design. Tapi sebelumnya, ini ada apa namanya bagian yang menunjukkan proses-proses dari eh, proses sistematis untuk cara pengambilan sampel penelitian. Yang kalau kita lihat di awal tuh dimulai dengan management research question hierarchy, yaitu kita menentukan pertanyaan atau kita nentuin tujuan utama dari research kita ini apa. Lalu langkah pertama adalah mendefinisikan populasi yang relevan, yaitu eh, sasaran eh, penelitian kita tuh siapa sih. Setelah kita udah dapat populasinya, baru kita identifikasi sampling frame atau daftar sumber data yang mungkin kita pakai. Lalu kita mengevaluasi apakah sampling frame tersebut layak. Kalau misalnya tidak sesuai, maka perlu modifikasi lagi atau disusun sampling frame yang baru hingga memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya kalau kita lihat urutannya, eh, kita sebagai peneliti berarti akan memilih tipe sampel yang digunakan, yaitu probability sampling atau non-probability sampling yang akan nanti kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Mungkin untuk sekilas pada probability sampling ini, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Sementara di non-probability lebih bersifat subjektif karena pemilihan responden itu tidak didasarkan pada peluang yang sama. Nah, lalu terakhir nanti peneliti memilih sampling frame dan kemudian melakukan pengambilan sampel. Boleh next. Nah, eh, sekarang kita akan membahas tentang representation. Anggota dari sebuah sampel dapat dipilih menggunakan prosedur probability. Yang seperti tadi sudah disinggung sedikit sebelumnya, ada non-probability dan probability. Bedanya apa? Non-probability itu adalah metode untuk sampling yang uh, kita memilih secara subjektif. Artinya, kita melakukannya dengan suatu pola atau suatu skema tertentu sesuai dengan kemauan kita aja. Misalnya kita hanya mau berbicara memilih sampel itu ke anak muda atau mungkin hanya mewawancarai perempuan atau mungkin berdasarkan kategori-kategori lain. Sehingga apa? Setiap anggota population di metode yang non probability ini sebenarnya nggak memiliki peluang yang sama untuk disertakan dalam sampel. Bedanya dengan probability, ada di probability itu ada konsep yang namanya random selection, yaitu prosedur yang terkendali yang dimana dia menjamin kalau setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama eh, yang diketahui atau peluangnya itu tidak nol untuk terpilih. Jadi semua elemen tuh sebenarnya punya kesempatan untuk terpilih ke dalam sampel ini. Eh, Lalu sebenarnya cuman probability samples ini yang memungkinkan peneliti untuk mengeneralisasi temuan dari sampel population ke population of interest. Eh, Biasanya jenis penelitian explanatory, deskriptif atau causal itu sangat memerlukan si probability sampling ini. Next. Baik, berikutnya yaitu saya akan mempresentasikan materi mengenai steps in sampling design. Boleh di next. Sampling design adalah suatu proses yang menentukan bagaimana sampel yang diambil dari populasi penelitian. Tujuan dari sampling design sendiri yaitu untuk memperoleh data yang representatif dengan biaya dan waktu yang efisien. Secara umum, ada 5 langkah utama dalam sampling design, yaitu yang pertama, menentukan target populasi, yang kedua yaitu menentukan parameter of interest, dan yang ketiga, menentukan sampling frame, keempat, memilih sampling method, dan yang kelima, menentukan sample size.
Lima langkah ini saling berhubungan dan biasanya tidak dilakukan secara kaku, tapi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Mulai di next. Yang berikutnya itu what is the target population. Yang pertama adalah menentukan target populasi. Target populasi adalah kelompok individu atau organisasi yang menjadi objek penelitian kita. Populasi harus didefinisikan secara jelas dan operasional supaya hasil penelitian benar-benar menggambarkan siapa yang ingin kita teliti. Untuk contohnya sendiri yaitu dalam studi Metro University Dining Club, populasi yang dimaksud adalah semua mahasiswa dan karyawan penuh waktu di kampus utama. Kalau definisinya tidak jelas, misalnya apakah termasuk keluarga atau masyarakat sekitar, hasil penelitian bisa menjadi lebih bias. Kemudian langkah yang kedua yaitu what are the parameter of interest, yaitu ukuran atau informasi apa yang ingin kita peroleh dari populasi tersebut. Parameter tersebut bisa dalam bentuk rata-rata, proporsi, atau varians, tergantung jenis data yang kita cari. Seperti contoh yang ada di buku yaitu pada Citybus, parameter yang diukur adalah frekuensi naik bus. Pada menu writer yang diukur adalah kualitas layanan yang dirasakan. Sementara untuk Metro University, parameter yang ingin diketahui adalah frekuensi makan di kampus dan minat untuk bergabung dalam klub makan. Jadi parameter ini menjadi dasar untuk menentukan metode dan ukuran sampel yang akan digunakan. Mulai di next. Berikutnya yaitu sampling frame. Langkah ketiga yaitu menentukan sampling frame, yaitu yang dimana daftar semua elemen populasi dapat diseleksi menjadi sampel. Sampling frame sendiri harus lengkap, akurat, dan sesuai dengan definisi populasi. Namun dalam praktiknya seringkali tidak sempurna, yang dimana bisa jadi terlalu luas, termasuk orang yang tidak seharusnya, atau justru terlalu sempit, yang dimana ada yang terlewat. Contoh pada kasus Metro University yaitu sampling frame yang digunakan adalah direktori mahasiswa dan karyawan. Namun data tersebut harus terus diperbarui supaya data yang kita cari itu tetap akurat dan representatif. Jadi sampling frame itu berfungsi sebagai penghubung antara definisi populasi dengan pemilihan sampel secara nyata. Dan yang keempat yaitu sampling method atau metode pengambilan sampel. Ada dua jenis utama. Yang pertama itu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling, setiap elemen populasi memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih. Seperti contoh, simple random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Kelebihannya yaitu hasil penelitian bisa digeneralisasi karena setiap anggota populasi punya kesempatan yang sama. Sementara non-probability sampling yaitu tidak memberikan peluang yang sama bagi semua elemen populasi, karena pemilihannya bergantung pada kemudahan atau pertimbangan peneliti. Contohnya yaitu convenience sampling, judgment sampling, dan kuota sampling. Metode ini lebih cepat dan murah, namun representativitasnya lebih rendah. Sebagai contoh, Metro University menggunakan probability sampling karena memiliki data yang lengkap, sedangkan Citybus menggunakan non-probability sampling karena sulit mengidentifikasi seluruh penumpang bus. Next. Berikutnya itu step yang terakhir, sample size atau jumlah sampel yang dibutuhkan. Ukuran sampel yang dipengaruhi yaitu oleh beberapa faktor, antara lain variasi dalam populasi, tingkat presisi yang diinginkan, margin of error, tingkat kepercayaan, jumlah subkelompok, serta ketersediaan waktu dan biaya penelitian. Semakin besar variasi dan tingkat presisi yang diinginkan, maka semakin besar pula ukuran sampel yang dibutuhkan. Namun, semakin besar sampel berarti semakin besar pula biaya dan waktu yang dibutuhkan, sehingga perlu keseimbangan. Seperti contoh yang dari buku yaitu biaya per responden berbeda tergantung metode. Simple random sekitar $25 per wawancara, cluster $20, self-administered questionnaire $12, dan telepon interview $10. Berikutnya itu
langkah terakhir dalam sampling design, mulai dari menentukan populasi hingga ukuran sampel, adalah fondasi utama dalam penelitian kuantitatif. Desain sampling yang baik akan menghasilkan data yang representatif, akurat, dan efisien, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke probability sampling. Kan tadi udah disebutin tuh sama Geraldus ataupun sama Mehada atau Mikel tentang probability sampling. Jadi di sini aku mau ngejelasin secara singkat aja karena di depan udah dijelasin. Jadi ketika elemen dalam populasi itu memiliki peluang yang diketahui dan peluangnya itu bukan nol, bahkan memiliki peluang yang sama dan kemudian itu dijadikan sampel, maka dapat digunakan dapat diklasifikasikan sebagai probability sampling. Nah, dalam menggunakan probability sampling ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu unrestricted atau simple random sampling ataupun restricted atau complex probability sampling. Boleh di next. Oke, yang pertama adalah unrestricted sampling atau simple random sampling. Itu tuh bentuk paling dasar dari sampling probabilitas, di mana setiap elemen memiliki kesempatan yang sama dan juga independen untuk dipilih. Nah, metode ini tuh memiliki tingkat bias yang paling rendah dan hasilnya paling mudah digeneralisasikan. Nah, tapi metode ini tuh juga nggak praktis dan juga mahal, apalagi kalau misal populasinya itu sangat besar dan atau daftar lengkap semua elemen tuh nggak tersedia. Kayak misal ada elemen-elemen yang seharusnya tuh masuk tapi ternyata nggak ada gitu. Jadi nggak sama gitu. Boleh di next. Nah, kemudian kita masuk jenis yang kedua, yaitu restricted sampling atau complex probability sampling. Nah, beda kalau misal tadi itu kan simple random sampling atau unrestricted itu kan memiliki kesempatan yang sama. Nah, kalau misal nggak ada itu menjadi hambatan, nah itu kita bisa pakai metode yang kedua, yaitu restricted simple sampling ataupun complex probability sampling gitu sebagai alternatifnya. Nah, biasanya yang dipakai itu ada 5: systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan juga double sampling. Nah, area sampling ini juga sebenarnya termasuk ke dalam cluster sampling, cuma bedanya apa? Nah, nanti bakal aku jelasin di belakang. Yang pertama, kita masuk dulu ke systematic sampling. Nah, systematic sampling ini merupakan metode pengambilan sampel probabilitas di mana setiap anggota populasi itu dipilih secara berkala. Misal aku kayak neliti nih di suatu desa. Nah, di desa itu ada 100 rumah. Nah, tapi kan buat mempersingkat waktu, akhirnya aku ngambil sampel aja. Nah, sampelnya itu aku ambil setiap rumah yang bernomor kelipatan 5 gitu contoh. Nah, teknik ini sebenarnya lebih mudah dilakukan daripada simple random sampling, tapi itu memiliki risiko bias sistematis jika ada pola tersembunyi dalam daftar populasi. Misal tadi kan aku contohnya rumah kelipatan 5 gitu kan. Nah, tapi ternyata tuh ada rumah nomor katakanlah 15. Nah, ternyata rumah nomor 15 tuh rumahnya gede banget sehingga dia punya 2 nomor atau bahkan 3 nomor gitu. Jadi itu kan ada bias atau kayak semacamnya gitu. Boleh di next. Nah, kemudian stratified random sampling. Nah, teknik ini tuh membagi populasi ke dalam subkelompok ataupun strata yang paling eksklusif dan relevan dengan penelitiannya. Misalkan berdasarkan jabatan, usia, atau lokasi gitu. Nah, tujuannya adalah memastikan semua kelompok itu terwakili secara memadai. Karakteristik utamanya tuh homogen secara internal atau serupa dalam grup, tapi heterogen berbeda antar grup gitu. Nah, setelah strata ini terbentuk, sampel acak sederhana atau sistematis diambil dari setiap strata gitu. Nah, nanti dari stratified random sampling ini tuh dibagi dua lagi, ada yang proportionate sama disproportionate. Nah, kalau proportionate itu subjek yang diambil dari setiap strata tuh sebanding dengan presentasi strata tersebut dalam populasi total. Misal aku mau neliti di sebuah perusahaan, nah ternyata perusahaan itu tuh proporsi karyawan sama manajernya tuh 50%-nya karyawan, terus 10%-nya manajer, sisanya mungkin kayak jabatan lain. Nah, gitu. Nah, maka aku juga harus ngambil sampel. Kalau proportionate itu juga aku ngambil sampelnya, berarti ya udah
harus sama. Misal dari 100 ya 5 orang, dari 10 aku harus ngambil 5 orang karyawan, kemudian 1 orang manajer gitu. Nah, kemudian kalau di proportionate stratified sampling itu jumlah subjek dari setiap strata tuh nggak sebanding dengan proporsi populasi. Ini tuh dilakukan ketika suatu strata terlalu kecil untuk dianalisis jika diambil secara proporsional, atau ketika strata tertentu memiliki variabilitas yang lebih tinggi sehingga memerlukan ukuran memerlukan ukuran sampel yang lebih besar untuk dianalisis secara akurat. Jadi kayak misal terlalu kecil nih populasinya, jadi kita nggak memungkinkan untuk melakukan proportionate stratified sampling gitu. Boleh di next. Nah, berikutnya tuh cluster sampling. Sebenarnya ini rada-rada mirip sama yang stratified tadi, cuma perbedaannya itu adalah kalau tadi kan di stratified itu kan homogen di dalam tapi heterogen di luar. Nah, ini kebalikannya. Itu tuh heterogen di dalam tapi homogen di luar gitu. Nah, peneliti kemudian secara acak memilih beberapa cluster dan semua elemen di dalam cluster yang terpilih akan dijadikan sampel. Nah, tadi aku kan juga di awal nyebutin toh area sampling. Nah, area sampling ini teknik sampling di mana populasi dibagi menjadi beberapa wilayah gitu secara geografis. Ini termasuk ke dalam cluster sampling. Nah, nanti dari cluster sampling ini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu single stage cluster sampling dan juga multi stage cluster sampling. Nah, untuk single stage cluster sampling ini itu tuh metode setelah memilih beberapa cluster secara acak dari populasi, seluruh elemen atau anggota di dalam cluster yang terpilih itu akan dijadikan sampel penelitian. Hanya ada satu kali tahap pemilihan acak, yaitu saat memilih clusternya. Jadi simpelnya aja, misal aku milih sampel nih, ya udah ntar aku cukup sampai di situ aja dari cluster-cluster yang udah aku pilih, sampelnya tuh pengambilan sampelnya stop di situ aja. Nah, tapi kalau multi stage itu nanti bakalan ada pemilihan acak lagi secara bertahap di dalam cluster yang terpilih gitu sampai mendapatkan unit terkecil yang aku mau gitu atau yang peneliti mau gitu. Boleh di next. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah double sampling. Nah, teknik ini digunakan ketika informasi tambahan diperlukan dari subkelompok sampel awal. Nah, awalnya sebuah sampel primer diambil untuk mengumpulkan informasi pendahuluan, kemudian dari sampel primer tersebut sebuah subsampel dipilih untuk diteliti lebih dalam. Nah, contohnya adalah sebuah survei yang awalnya diberikan kepada 200 karyawan dan dari hasilnya 30 karyawan dianggap memiliki wawasan yang lebih dalam untuk diwawancarai. Jadi kayak dari 200 orang nih, oh ternyata dari hasil kayak penelitiannya itu ada 30 orang lagi untuk diwawancarai karena hasil mereka tuh ciri khas dan juga bisa menjawab penelitian yang sedang kita lakukan gitu. Boleh di next. Baik, berikutnya itu non-probability sampling. Seperti yang tadi sudah Hanif bahas, dalam probability sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih. Namun dalam non-probability sampling, syarat tersebut tidak terpenuhi. Ini berarti secara statistik, hasil yang kita dapatkan tidak dapat digeneralisasikan untuk keseluruhan populasi. Lalu mengapa kita menggunakannya? Alasan praktis non-probability sampling dipilih ketika, yaitu yang pertama, ketika kita membutuhkan informasi cepat dan murah. Yang kedua itu penelitian kita bersifat eksploratif di tahap awal, dan yang terakhir yaitu keterwakilan statistik bukanlah tujuan utama riset. Adapun 3 jenis utama yang bakal dibahas yaitu convenience, purposive yang berisi 2 subbab, yaitu judgment dan quota. Boleh di next. Yang pertama itu convenience sampling atau sampling kenyamanan. Confidence sampling adalah metode yang paling sederhana, di mana kita memilih elemen populasi yang paling mudah diakses oleh peneliti. Contoh klasik adalah mewawancarai teman, rekan kerja, atau mahasiswa di kelas untuk mendapatkan data awal. Keuntungannya itu cepat, data yang didapat cepat, nyaman, dan paling ekonomis. Namun, kelemahan fatal dari confidence sampling yaitu hasil riset sama sekali tidak dapat digeneralisasikan karena kita hanya mewawancarai orang-orang yang kebetulan ada di dekat kita.
dan bisa menghasilkan bias yang sangat tinggi. Next-nya, boleh di next. Berikutnya yaitu purposive sampling. Jenis kedua dan yang paling relevan untuk studi kualitatif adalah purposive sampling atau sampling bertujuan. Di sini pemilihan sampel dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu dari penelitian. Peneliti memilih subjek karena percaya mereka memiliki informasi spesifik yang dibutuhkan. Purposive sampling sendiri terbagi menjadi dua subbab. Yang pertama itu judgment sampling dan quota sampling. Dan yang pertama judgment sampling atau sampling pertimbangan adalah ketika peneliti memilih subjek berdasarkan keahlian mereka. Bayangan ketika sedang meneliti masa depan teknologi, kita tidak mungkin mensurvei orang secara acak. Kita akan memilih sampel yang para ahli industri, profesor, dan venture kapitalis. Metode judgment sampling ini sangat berguna, bahkan terkadang satu-satunya cara untuk mendapatkan wawasan mendalam dari individu yang memiliki perspektif unik atau pengetahuan yang tidak dimiliki populasi umum. Tapi generalisasinya tetap dipertanyakan. Berikutnya yaitu kuota sampling atau sampling kuota, yang dimana sampling ini melibatkan penetapan jumlah kuota atau elemen yang harus dimasukkan ke dalam kelompok tertentu. Contohnya yaitu ketika ingin kita mensurvei perokok dan kita tahu bahwa 60% adalah perokok reguler. Kita mungkin bakal netapin kuota untuk mengambil 60 perokok reguler dan 40 perokok ringan dari total sampel 100. Tujuannya yaitu untuk memastikan minoritas atau kelompok kritis terwakili secara memadai dalam studi. Namun penting untuk dicatat, meskipun sampling kuota ini dipenuhi, pemilihan subjek dalam kuota tersebut seringkali dilakukan secara convenience atau judgment, sehingga hasilnya tetap tidak dapat digeneralisasikan secara statistik. Next. Berikutnya yaitu tabel tinjauan desain dan probability sampling. Tabel ini merangkum apa yang sudah didiskusikan. Confidence yang memiliki keunggulan kecepatan dan biaya, namun memiliki kelemahan adalah tidak ada generalisasi sama sekali. Judgment memiliki keunggulan yang mendapatkan data ahli yang detail, tapi memiliki kelemahan juga adalah generalisasi yang sangat dipertanyakan. Dan untuk kuota sampling yaitu keunggulannya adalah representasi minoritas yang kritis, namun kelemahannya tidak mudah digeneralisasikan. Boleh di next. Berikutnya yaitu diagram alir untuk putusan sampling. Untuk pertanyaan pertama yang paling atas yaitu apakah keterwakilan sampel kritis untuk studi? Jika jawabannya iya, maka kita harus menggunakan probability sampling. Namun jika jawabannya tidak, atau jika kita berada dalam tahap eksplorasi, keterbatasan anggaran, atau studi kualitatif, maka kita beralih ke jalur non-probability sampling. Memahami perbandingan ini memungkinkan kita memilih desain sampling yang efektif dan etis. Next, boleh di next. Berikutnya yaitu sampling dalam studi kualitatif. Sekarang bisa dikaitkan dengan studi kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, seperti yang kita ketahui, berfokus pada kedalaman dan pemahaman konteks, bukan generalisasi. Oleh karena itu, purposive sampling adalah pilihan utama. Salah satu konsep kunci di sini adalah theoretical sampling, yaitu metode yang digunakan dalam pengembangan grounded theory. Theoretical sampling adalah proses iteratif. Kita memilih sampel, mengumpulkan data, menganalisisnya, lalu memilih sampel berikutnya berdasarkan temuan awal. Proses ini diulang hingga kita mencapai saturasi teoritis atau theoretical saturation, dan di mana tidak ada lagi informasi atau wawasan baru yang muncul dari data. Yang berarti dalam studi kualitatif, ukuran sampel tidak dapat ditentukan di awal. Itu bergantung pada kapan saturasi tercapai. Udah di next.
Oke, berikutnya adalah sample data and hypothesis testing. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang sampel kan. Nah, di sini kita bakalan ngomongin hypothesis testingnya aja sih. Nah, mungkin teman-teman di sini kan udah pada ngambil statek ataupun juga yang finance sudah ngambil stat plan kan. Nah, sebenarnya di sini aku mau bahas secara garis besar aja karena di kedua mata kuliah tersebut udah dijelaskan secara rinci gitu. Nah, tujuan dari ini tuh menentukan hypothesis testing itu menentukan apakah perbedaan yang kita lihat dalam data sampel itu cukup kuat untuk mengatakan ada perbedaan nyata di seluruh populasi atau kebetulan aja gitu. Nah, terus langkahnya gimana sih? Yang pertama adalah menentukan skenario dan pertanyaan penelitian. Nah, di sini tuh biasanya kita mau nyari perbedaan antara apa dengan apa gitu. Nah, misal kasusnya adalah aku mau meneliti apa ya kayak penjualan di toko A dan juga toko B gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Nah, untuk hipotesis itu biasanya ada dua, yaitu H0 dan juga HA atau alternate hypothesis. Nah, biasanya H0 itu atau 0 hypothesis itu dinotasikan dalam rata-rata sampel A dikurangi kata-kata sampel B sama dengan 0 atau rata-rata sampel A sama dengan kata-kata sampel B. Nah, untuk alternatif hipotesisnya udah berarti tidak sama dengan. Kemudian mengumpulkan data sampel, kemudian menghitung statistik uji. Biasanya ini bisa pakai tabel T, tabel F, tabel Z gitu-gitu. Kemudian yang kelima adalah menentukan nilai kritis untuk menentukan kita tuh sebenarnya reject H0 atau enggak sih. Kemudian yang keenam adalah membuat kesimpulan dan juga keputusan dari tadi yang udah kita omongin di langkah 5, yaitu dia tuh reject H0 nggak sih. Kalau misalnya dia itu reject H0 berarti tuh nggak ada perbedaan, tapi kalau do not reject H0 berarti ada perbedaan antara apa yang kita amati begitu. Next. Oke, selanjutnya di sini kita bakalan ngebahas mengenai issue of precision and confidence in determining sample size. Next. Oke, mari kita mulai dengan pilar yang pertama, yaitu precision. Apa itu precision atau presisi? Jadi, presisi ini pada dasarnya adalah margin of error yang kita tetapkan. Nah, jadi presisi itu sendiri adalah seberapa dekat hasil estimasi dari sampel kita dengan nilai karakteristik populasi yang sebenarnya. Contohnya, kalau kita mengestimasi rata-rata gaji sebesar $5.000 dengan presisi kurang lebih $100, maka kita bakal menyatakan bahwa rata-rata populasi yang sebenarnya berada di antara $4.900 dan $5.100. Jadi prinsipnya itu jelas, semakin tinggi presisi yang kita inginkan atau semakin kecil margin error-nya, maka sample size-nya itu yang kita butuhin bakalan semakin besar. Next. Oke, pilar kedua itu adalah kepercayaan atau confidence. Nah, kepercayaan adalah tingkat probabilitas bahwa interval estimasi yang kita buat yang mencakup presisi yang tadi itu benar-benar mengandung nilai populasi yang sebenarnya. Jadi secara standar kita bakalan sering memilih 95% confidence, yang artinya jika kita mengulangi pengambilan sampel ini sebanyak 100 kali, kita yakin kalau misalkan 95 diantaranya akan menghasilkan interval yang benar-benar mencakup nilai populasinya. Nah, tingkat kepercayaan ini itu langsung dikaitkan dengan nilai Z-score dalam statistik. Jadi 95% adalah Z sama dengan 1,96. Sama seperti presisi, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kita inginkan, misalnya naik ke 99%, maka sampel size yang kita butuhkan juga bakalan semakin besar karena kita meminta jaminan statistik yang lebih tinggi. Next. Setelah memahami dua pilar utama yang tadi, mari kita lihat ada 4 faktor yang secara matematis menentukan ukuran sampel. Jadi faktor 1 dan kedua yang tadi udah kita bahas, precision sama confidence. Nah, keduanya ini kita atur sebagai peneliti. Terus untuk faktor yang ketiga adalah population variability atau variabilitas populasi. Nah,
Ini adalah hal yang harus kita estimasi. Jika populasi kita sangat heterogen, misalnya pendapatan masyarakat yang sangat beragam, maka kita membutuhkan N yang lebih besar untuk memastikan sampel kita mewakili semua keberagaman itu. Terus, untuk faktor yang keempat adalah logistical challenges atau, kendala logistik seperti anggaran dan waktu. Nah, sayangnya faktor non-statistik ini itu seringkali jadi batasan yang tidak terhindarkan dalam penelitian bisnis. Next slide. Nah, untuk menghitung N, ketika kita ingin mengestimasi nilai rata-rata suatu variabel, kita tuh bisa menggunakan rumus ini. N sama dengan confidence dikali variance dibagi margin of error-nya. Jadi, kita bisa perhatikan dengan seksama kalau misalkan variabilitas populasi berada di atas dan margin of error berada di bawah. Nah, ini tuh nunjukin kalau misalkan presisi adalah penggerak terbesar sample size. Jadi sedikit perubahan dari karena, E kuadratnya di penyebut, itu bakalan menghasilkan perubahan N yang sangat signifikan. Nah, ini tuh alasan mengapa presisi itu harus ditetapkan dengan sangat hati-hati. Next. Nah, selanjutnya untuk mengestimasi proporsi seperti persentase pelanggan yang setuju atau tidaknya, itu rumusnya sedikit berbeda dari yang tadi. Ini tuh rumusnya N sama dengan confidence dikali probability sukses dikali probability gagal dibagi margin of error-nya. Nah, di sini variabilitas itu digantikan oleh P dan Q, di mana P itu adalah probabilitas sukses dan Q adalah 1 min P. Jadi satu prinsip penting yang sering kita gunakan dalam riset pasar itu jika kita sama sekali tidak memiliki ide tentang berapa sih nilai probabilitas sukses di populasi tersebut, maka gunakanlah P sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena nilai P sama dengan 0,5 itu akan menghasilkan ukuran sampel yang terbesar. Ini tuh adalah nilai yang paling konservatif dan dengan demikian maka menjamin presisi yang kita inginkan. Jadi nggak peduli berapapun proporsi populasi yang sebenarnya. Next. Baik, setelah kita memahami teori-teori terkait sampling, mari kita telah lebih dalam kapan kita harus menggunakan metode desain dari sampel tersebut. Yang pertama, kita akan telah tentang metode probabilitas, di mana kunci dari kelompok ini adalah generalitas, kemampuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi suatu sampling. Jadi yang pertama ada simple random sampling. Kapan kita menggunakannya? Jawabannya adalah ketika generalisasi temuan ke seluruh populasi adalah tujuan utama. Dan kita yakin populasi kita itu sudah cukup homogen. Sebagai contoh, misal ada direktur SDM yang mengambil sampel acak dari daftar gaji seluruh 82 toko untuk mengukur pandangan karyawan secara menyeluruh tentang kebijakan baru direktur tersebut. Karena setiap karyawan memiliki peluang yang sama untuk terpilih, hasilnya dapat dipercaya dan kita bisa menggeneralisasi hasilnya untuk mewakili pandangan dari seluruh 82 toko tersebut. Yang kedua terdapat systematic sampling. Metode kedua systematic sampling secara konsep mirip dengan systematic random sampling, tapi lebih cepat dan efisien. Ini tepat digunakan ketika generalisasi temuan ke seluruh populasi juga menjadi tujuan utama. Dan kita memiliki daftar populasi yang tersusun rapi. Contohnya itu kita bisa membayangkan seorang administrator yang ingin menilai reaksi terhadap tunjangan kesehatan baru. Nah, daripada memilih secara acak satu persatu, dia tuh cukup memilih titik awal secara acak, lalu memilih setiap karyawan, setiap elemen ke N. Misalnya setiap karyawan ke-10 dari daftar gaji. Nah, ini tuh mengurangi waktu, tenaga, tetapi juga mempertahankan sifat keacakan. Selanjutnya dapat certified random sampling, di mana metode ini sangat berbeda karena fokusnya bukan lagi hanya keacakan, tapi juga keterwakilan struktural. Ini sangat tepat digunakan ketika kita meneliti tingkat stres. Misalnya kita bekerja di perusahaan, kita tahu kalau misalnya stres dari manajer, foreman, dan pekerja biasa itu berbeda. Maka populasi itu dibagi menjadi 4 strata, seperti manajer tadi, foreman, konselor, dan pekerja.
dan sampel itu diambil secara proporsional dari setiap kelompok tersebut. Nah, ini kenapa ini dilakukan itu untuk menjamin suara setiap kelompok, entah dari manajer, foreman, konsul, dan pekerja itu terdengar dan kita dapat membuat kesimpulan yang spesifik per strata tersebut. Selanjutnya terdapat cluster sampling. Nah, ini tuh digunakan ketika kelompok yang heterogen dipelajari pada suatu waktu. Seringkali karena alasan geografis atau efisiensi biaya. Dalam contohnya, misalnya kita bisa melihat sebuah direktur HR ingin mengambil sampel cluster yang terdiri dari seluruh departemen HR di berbagai perusahaan sekaligus untuk mempelajari alasan pengunduran diri dari karyawan. Nah, unit yang diteliti itu adalah departemen HR Kanda. Departemen HR itu sebagai cluster, bukan individu. Nah, ini tuh menghemat biaya perjalanan dan administrasi karena penelitian dilakukan pada kelompok yang sudah ada, bukan pada individu yang tersebar. Selanjutnya terdapat area sampling yang merupakan varian dari cluster sampling. Area sampling itu pada dasarnya metode yang spesifik dari cluster sampling, tapi metode ini tuh cocok digunakan ketika penelitian kita memiliki batasan lokasi atau area geografis tertentu. Ini adalah cara yang sangat baik untuk menekan operasional. Sebagai contoh, misalnya ada perusahaan telepon ingin memasang telepon umum di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi agar korban itu mudah menghubungi bantuan. Nah, daripada perusahaan ini mensurvei seluruh kota yang sangat luas, kita tuh dapat fokus pada klaster. Apa klasternya? Yaitu area yang memiliki tingkat kejahatan paling tinggi. Kita bisa melakukannya dengan mewawancarai seluruh penduduk di klaster yang rawan kejahatan tersebut. Nah, dengan menargetkan area ini, kita memastikan data kita relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan, yaitu keamanan dan kebutuhan komunikasi di lokasi kritis, sekaligus menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada double sampling. Double sampling adalah teknik dua langkah yang sangat efisien dan ekonomis. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan yang sangat detail dengan biaya minimal, yaitu dengan melakukan tindak lanjut terfokus pada subsampel yang ingin kita wawancarai. Nah, kita misalnya contoh pada survei exit interview. Nah, setelah survei awal selesai, kita mungkin menyadari bahwa ada beberapa kelompok kecil yang mengundurkan diri karena alasan perbedaan filosofis dengan perusahaan. Yang perlu kita pahami, yang mana misalnya kita sebagai HR tuh atau peneliti perlu memahami lebih dalam apa maksud dari perbedaan filosofis tersebut. Nah, daripada kita mengeluarkan biaya dan waktu yang lebih untuk mewawancarai kembali semua karyawan, kita cukup mengambil subsampel dari kelompok kecil yang menyebutkan alasan perbedaan filosofi tersebut. Nah, dan kemudian subsampel ini diwawancarai secara mendalam untuk kita mengetahui secara detail tentang wawasan lebih lanjut akan alasan tersebut sehingga penelitian kita menjadi lebih tajam. Selanjutnya kita masuk ke non-probability sampling. Yang pertama ada convenience, di mana convenience adalah yang paling cepat dan mudah. Kita menggunakannya untuk mendapatkan perasaan atau informasi cepat tentang suatu fenomena di tahap awal penelitian. Contohnya ada direktur keuangan yang baru saja menerapkan sistem akuntansi yang menggunakan teknologi komputer secara maksimal. Nah, sebelum dia melakukan perubahan lanjutan, dia tuh ingin mengetahui bagaimana tanggapan para pegawai akuntansi terhadap sistem baru tersebut. Tapi dia tuh nggak pengen terlihat seperti dia melakukan sistem yang dia buat sendiri. Nah, ia tuh dapat memilih cara yang sederhana dengan berbicara secara kasual dengan pegawai akuntansi yang ditemukan secara berpapasan untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka tentang kebijakan baru tersebut. Nah, pendekatan seperti itu disebut convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan atau kenyamanan. Penting untuk diingat bahwa hasil metode ini tidak dapat digeneralisasi untuk mewakili seluruh populasi, karena sampel yang diambil itu tidak mewakili secara keseluruhan. Selanjutnya ada judgment sampling, purposive sampling tipe 1. Nah, judgment sampling adalah metode yang sangat fokus dan tergantung pada keahlian. Kita menggunakannya ketika kita perlu menargetkan kelompok tertentu yang memiliki keahlian atau kondisi khusus yang mutlak diperlukan untuk penelitian. Kita menggunakan judgment ketika sebagai peneliti untuk memilih responden tertentu. Misalnya kita ambil contoh di industri farmasi, kita sebagai perusahaan farmasi ini ingin mengambil sampel pasien yang sukarela untuk uji obat baru. Tapi kita tuh tidak bisa pilih semua pasien yang sakit kita pilih secara acak, karena kita tuh ingin mengembangkan obat baru spesifik terhadap suatu penyakit. Misalnya distrofi otot. Jadi kita tuh harus memilih responden yang memenuhi kriteria tepat tersebut. Nah, kriteria pemilihan ini sangat spesifik dan sengaja non-acak karena hanya masukan dari kelompok spesialis ini, yaitu tadi pasien yang mengalami distrofi otot, yang valid untuk menguji efektivitas dan keamanan dari obat yang kita kembangkan. Selanjutnya
adalah kuota sampling purposive sampling tipe 2. Metode ini digunakan ketika kita harus mencakup semua kelompok yang relevan, terutama yang jumlahnya kecil atau minoritas. Berbeda dengan self-read random sampling yang memilih cara acak di setiap strata, kuota sampling menetapkan kuota persentase untuk setiap kelompok dan pemilihan respondennya di dalam kuota itu tidak acak. Contohnya, sebuah perusahaan ini sedang mempertimbangkan untuk membuka fasilitas taman kanak-kanak di lokasi kerja. Namun sebelum melangkah lebih jauh, perusahaan itu ingin mengetahui reaksi dari 4 kelompok karyawan terhadap ide tersebut. Yang pertama ada kelompok 60% karyawan dengan anak usia TK, 23% orang tua tunggal, 7% karyawan dengan anak TK tetapi salah satu orang tua tidak bekerja, dan 10% karyawan tanpa anak usia TK. Dengan teknik kuota sampling ini kita tuh dapat cocok dan dapat digunakan agar masing-masing bagian dari kelompok strata ini merepresentasikan suaranya terhadap total keseluruhan sampel. Di mana kelompok misalnya kita lihat ada kelompok yang 10% karyawan tanpa anak usia TK, 10% karyawan tanpa anak usia TK. Nah, kelompok terakhir ini juga perlu untuk disertakan dalam sampel karena ada kemungkinan mereka merasa bahwa fasilitas tersebut hanya akan menguntungkan para orang tua dengan anak usia taman kanak-kanak, sehingga mungkin menolak ide tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa penggunaan kuota sampling itu sangat penting dalam situasi seperti ini, karena ini merepresentasikan setiap strata dengan persentase yang spesifik, di mana bahkan minoritas itu juga ikut dipertimbangkan. Selanjutnya ada key factor in selecting sample design. Setelah meninjau semua metode, kita perlu kembali ke pertanyaan mendasar. Bagaimana kita memilih desain yang tepat? Nah, ada 3 faktor kunci untuk memilih desain yang tepat tersebut. Yang pertama ada tingkat pengetahuan sebelumnya. Pertama, kita harus bertanya pada diri sendiri sebagai seorang peneliti, apakah kita sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang populasi, atau kita masih perlu eksplorisasi lebih lanjut. Jika kita masih tahap eksplorisasi dan hanya ingin mendapatkan ide awal, kita tuh bisa milih metode non-probabilitas yang cepat, seperti convenience sampling, yang cepat dan murah. Jika pengetahuan kita sudah kuat, kita tuh bisa langsung menggunakan metode probabilitas untuk mendapatkan data yang bisa digeneralisasi. Selanjutnya adalah tujuan utama penelitian. Apa tujuan utama kita? Apakah kita ingin mencapai generalisasi? Jika iya, kita harus memilih probabilitas sampling seperti SRS atau stratified. Atau apakah tujuan kita adalah mengetahui lebih banyak tentang subkelompok? Jika demikian, kita harus memilih stratified atau quota sampling untuk pilihan yang terbaik. Nah, itulah mengapa tujuan utama penelitian kita itu penting untuk mendikte metode apa yang valid bagi penelitian kita. Selanjutnya adalah pertimbangan biaya dan waktu sebagai constraints. Dan tentu saja kita tidak bisa mengabaikan realitas di mana biaya dan waktu akan selalu membatasi pilihan kita. Penelitian yang ideal mungkin membutuhkan stratified random sampling, tapi jika anggarannya terbatas, kita mungkin harus didorong untuk menggunakan desain yang lebih sederhana dan lebih murah seperti systematic sampling atau convenient sampling. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi kita hari ini, di mana untuk mendapatkan kualitas sampel yang baik, ini mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, saya hanya akan menjelaskan secara singkat. Di mana yang pertama, untuk mendapatkan kualitas sampel yang baik itu perlu untuk akurasi dan presisi. Di mana akurasi itu mengacu pada seberapa sedikit bias atau kesalahan sistematis yang dimiliki sampel kita. Sampel yang akurat adalah sampel yang benar-benar mewakili populasi, target, dan bukan hanya kelompok tertentu. Sementara itu, presisi adalah tentang seberapa kecil kesalahan sampling atau sampling error yang kita miliki. Kita ingin sampling error ini berada di batas yang dapat kita terima. Kita ingin mencari sampel yang memiliki varian error terkecil. Selanjutnya adalah 5 pertanyaan prosedural dalam pengambilan sampel seperti populasi target, parameter kepentingan, kerangka sampling, metode sampling, dan terakhir ukuran sampel. Selanjutnya adalah untuk memilih klasifikasi teknik sampling yang ingin kita gunakan. Yang dibagi menjadi pertama ada representative basis, yaitu antara probabilitas dan non-probabilitas. Selanjutnya adalah element selection atau pemilihan elemen, yaitu antara unrestricted dan restricted. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kelompok 5. Ini sudah ada banyak yang raise hand ya. Ditampung saja dulu. Setelah itu nanti akan saya bukakan breakout room untuk mendiskusikan. Ini udah ada 9 sepertinya. Jadi silahkan bisa menanyakan secara langsung atau bisa dituliskan pertanyaannya lewat chat.
dikirimkan ke chat yang everyone ya. Jadi silahkan kelompok 5 memandu Q&A session. Oke, baik. Mungkin kita akan mulai dari yang urutan pertama untuk memberikan pertanyaannya. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman pertanyaannya dikirim di grup agar memudahkan kita. Oke, boleh yang pertama untuk Hanaya Michael buat memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Mungkin aku mau tanya soal tadi sebentar. Dalam penerapan kuota sampling pada study daycare tadi, gimana sih cara merancang adaptive reallocation jika komposisi populasinya tuh berubah di tengah field work-nya, dan kira-kira gimana weighting disesuaikan agar estimasinya tetap tidak bias serta margin of error-nya tetap terjaga. Kira-kira kayak gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih Hanaya Michael. Boleh selanjutnya ke Clarissa Fitri. Oke, terima kasih atas kesempatan dan presentasinya. Aku mau nanya tentang materi yang precision. Tadi kan sempat dijelasin bahwa kalau misalnya precision yang tinggi itu butuh cost yang tinggi juga. Nah, pertanyaannya adalah apabila peneliti menyadari bahwa hasil penelitiannya itu memiliki tingkat presisi yang lebih rendah akibat keterbatasan dana, waktu, ataupun sumber daya yang lainnya, apakah hasil penelitian tersebut tuh masih dapat dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ataukah sebaiknya penelitian tersebut ditunda atau disesuaikan desainnya sampai kondisi ideal dan dapat terpenuhi untuk menjaga kualitas data? Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Boleh selanjutnya ke Nadlatul Ramadhani. Oke, terima kasih atas penyampaian yang cukup komprehensif dan juga kesempatannya. Jadi pertanyaannya itu lebih ke tadi udah jelasin juga sebenarnya simple random sampling dan juga systematic sampling itu sama-sama digunain buat tujuannya adalah ngegeneralisasi ke seluruh populasi yang ada. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana cara kita nentuin mana yang lebih tepat digunain, terutama kalau misalnya populasinya tuh punya pola tertentu dan misalnya daftar datanya itu nggak sepenuhnya acak, jadi kayak ada unordered population gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh selanjutnya buat Areta. Oke, terima kasih atas presentasinya. Aku mau tanya tentang convenience sampling. Itu kan sebenarnya kayak pengambilan sampel yang pokoknya kayak based on kemudahan akses sama ketersediaan. Pokoknya kayak siapa aja yang kebetulan ada di lokasi penelitian. Dan tapi sebenarnya kayak pada situasi apa sih convenience sampling itu masih bisa dianggap tepat dan relevan untuk digunakan dalam penelitian? Dan apakah convenience sampling ini harus dikombinasikan sama teknik sampling lain atau sebenarnya dia bisa digunakan sendirian? Thank you. Oke, makasih Areta buat pertanyaannya. Selanjutnya boleh buat Fernandia. Oke, thank you atas presentasinya. Sebenarnya simple sih. Tadi kan sempat dibahas soal pentingnya representatif dalam sampling ya. Nah, sekarang tuh kan banyak penelitian bisnis yang pakai survei online kayak Gform gitu. Tapi tuh sering datanya cuma nyangkut ke kelompok yang aktif di media sosial gitu. Nah, menurut kalian apakah metode sampling kayak tradisional itu masih bisa relevan di era sekarang yang udah digital dan modern, atau kayak justru kita perlu pendekatan baru buat kayak jamin validitas data risetnya gitu. Thank you. Oke, terima kasih Fernandia buat pertanyaannya. Boleh selanjutnya Cintanya Aiko. Oke, terima kasih presentasinya dan kesempatan untuk bertanya. Mau bertanya dong, kalau dalam penelitian bisnis ini, sampling itu sering dipilih karena dianggap sebagai lebih efisien dari segi waktu dan juga biaya. Tapi apakah pilihan itu selalu tepat, atau adakah kondisi tertentu di mana justru melakukan sensus itu lebih masuk akal? Misalnya ketika akurasi data jadi hal sangat krusial meskipun biaya sangat tinggi. Terima kasih. Oke, makasih Aiko buat pertanyaannya. Boleh selanjutnya Fatia.
Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya yang sangat baik dan komprehensif. Mungkin aku izin bertanya tadi tentang double sampling. Kan kalau tadi dijelaskan kalau misalnya double sampling itu nanti beberapa responden yang menjawabnya kayak lebih kuat atau opini lebih kuat tuh bakal ditanya lebih lanjut. Nah, kalau di tahap kedua penelitian itu kan dia ngali lebih dalam respon tentang survei awal kan. Terus gimana sih menjamin bahwa pertanyaan lanjutan itu nggak mengarahkan jawaban responden atau menciptakan confirmation bias dalam populasi awal kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Fatia untuk pertanyaannya. Boleh selanjutnya Muhammad Zaki. Oke, sebelumnya terima kasih atas presentasinya yang sudah sangat komprehensif. Saya mungkin bertanya tentang cluster sampling. Dalam cluster sampling itu peneliti kan biasanya berasumsi bahwa setiap cluster memiliki karakteristik mirip sehingga hasil dari beberapa cluster bisa mewakili seluruh populasi. Tetapi mungkin dalam kenyataannya tiap cluster itu berbeda, misalkan dari segi wilayah, budaya ataupun kondisi ekonominya. Kalau ternyata perbedaan antar cluster cukup besar, apakah hasil penelitian masih bisa dianggap mewakili seluruh populasi dengan keyakinan yang sama? Atau mungkin sebaiknya peneliti mengganti metode dengan cara yang lebih mampu menangkap perbedaan antar kelompok, mungkin seperti stratified sampling. Terima kasih. Oke, makasih Zaki buat pertanyaannya. Boleh selanjutnya Andita Alivia. Oke, thank you buat kelompok yang udah present. Kalau dari aku mau nanya tentang materi yang judgment propulsif. Jadi gimana peneliti itu kira-kira dapat menjaga objektivitasnya ketika menggunakan judgment atau propulsive sampling yang sampling ini tuh bergantung sama pertimbangan peneliti. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Boleh selanjutnya Anissa. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Oke, tadi aku mau nanya tentang kuota sampling di bagian contoh kan tadi contohnya perusahaan itu ingin bangun fasilitas penitipan anak dan menggunakan survei itu kuota sampling gitu ya. Nah, itu kan kuota samplingnya berdasarkan persentase ya. Nah, gimana kalau misalnya dalam lagi melakukan penelitian terus tiba-tiba ada perubahan signifikan dalam jumlah salah satu kelompok gitu. Apakah persentasenya ini akan disesuaikan atau tetap mengikuti persentase awalnya? Makasih. Oke, makasih Anissa buat pertanyaannya. Boleh selanjutnya Salma Farah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Aku izin nanya tentang bias, cuma kalau dalam kuota sampling itu kan termasuk bagian dari purposive sampling juga yang mengandalkan pertimbangan peneliti dalam menentukan siapa aja yang bakal diikut sertain. Cuma karena dilakukan secara acak ini kan bisa nimbul bias atau jika pemilihan respondennya nggak seimbang atau terlalu subjektif. Jadi menurut kelompok kalian gimana ya cara dalam situasi apa purposive sampling ini termasuk kuota sampling bisa ngehasilin bias yang signifikan dan kira-kira gimana cara penelitinya meminimalkan resiko tersebut ya. Thank you. Oke, makasih Salma buat pertanyaannya. Boleh selanjutnya Michael. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai probability sampling dan non-probability sampling. Jadi kan probability sampling dianggap lebih unggul karena dapat menghasilkan estimasi yang presisi dan memungkinkan generalisasi hasil ke populasi. Namun, dalam praktik penelitian sosial, seringkali kondisi lapangan tuh nggak memungkinkan peneliti buat melakukan pemilihan sampel secara acak. Nah, menurut kelompok, validitas hasil penelitian akan selalu lebih rendah jika menggunakan non-probability sampling atau ada kondisi tertentu di mana metode tersebut justru lebih relevan. Terima kasih. Oke, makasih Michael untuk pertanyaannya. Boleh yang terakhir, Bivi. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Tadi udah jelas banget. Terus aku juga sebenarnya masih sama sih pembahasannya sama Michael. Ingin menanyakan tentang tadi ya ada probability sampling sama non-probability sampling. Nah, jadi menurut kalian dalam konteks penelitian yang kita tuh susah mengontrol populasinya kayak perilaku konsumen online itu metode mana sih yang lebih realistis dan kira-kira kalau misalkan kita pakai metode itu
apakah itu sudah cukup untuk kita bisa melakukan riset. Gitu aja. Makasih. Oke, makasih Biti untuk pertanyaannya. Izin Pak Imam, ini udah semua yang bertanya. Nanti kita mulai lagi gimana Pak? Oke, kalau itu saya Baik, Pak. Oke, mungkin pastikan penanyanya hadir baru dijawab pertanyaannya ya. Baik, Pak. Yang pertama itu buat Hanaya Michelle. Apakah ada? Iya, hadir. Pertanyaannya sendiri kan dalam penerapan kuota sampling pada studi daycare, bagaimana Anda merancang adaptive reallocation jika komposisi populasi berubah di tengah fieldwork, dan bagaimana weighting disesuaikan agar estimasi tetap tidak bias serta margin of error terjaga? Jadi menjawab untuk ini yaitu kuota sampling sendiri secara inherent tidak memungkinkan adaptive reallocation secara statistik yang valid di tengah fieldwork. Demikian pula margin of error yang dijaga atau dihitung secara statistik yang valid tidak dapat dilakukan, dan weighting tidak dapat menghilangkan bias seleksi. Untuk penjelasan khususnya itu adaptive reallocation jika komposisi populasi daycare misalnya rasio orang tua bekerja versus wirausaha berubah di tengah jalan, itu berarti kerangka kuota awal sudah usang. Tindakan yang dapat dilakukan hanyalah penyesuaian manajerial. Peneliti harus menghentikan pengumpulan data, verifikasi komposisi populasi yang baru, dan mengalokasikan ulang kuota yang tersisa sesuai rasio baru. Penyesuaian ini praktis untuk refleksi profil, tapi tidak untuk memperbaiki bias pada data yang sudah dikumpul. Untuk weighting sendiri, weighting biasanya digunakan untuk mengatasi masalah non-response atau ketidaksesuaian dalam probability sampling. Dalam kuota sampling, bias utamanya adalah bias seleksi atau pemilihan non-acak. Weighting tidak dapat menghilangkan bias seleksi ini. Weighting hanya dapat menyesuaikan sampel yang terkumpul agar angka-angkanya sesuai dengan profil populasi, tapi tidak dapat membuat sampel itu lebih representatif karena elemen awalnya tidak dipilih secara acak. Nah, untuk margin of error sendiri, margin of error dan interval kepercayaan atau confidence interval adalah konsep yang hanya valid untuk probability sampling, di mana probabilitas seleksi setiap elemen diketahui. Dalam kuota sampling sendiri, margin of error dihitung secara matematis, tidak memiliki makna statistik dan tidak dapat dijaga. Karena itu, selection bias atau sumber error yang tidak terukur tidak dapat dikontrol. Mungkin itu saja, barangkali dari Pak Imam ada tambahan mengenai jawabannya. Kalau dari saya untuk kuota sampling memang kendala terbesarnya adalah kita harus tahu dulu proporsi dari populasi gitu ya, misalnya jenis kelamin, pendidikan, kemudian mungkin profesi. Jadi kita tahu dulu proporsi populasi, baru kemudian bisa kita sesuaikan sampling kita berdasarkan proporsi. Kalau populasi misalnya laki-laki perempuan 70-30, maka populasi kita pun misalnya kita sampling 100, maka 70-30 proporsinya sama dengan populasi. Dan bisa berubah begitu ya. Tapi memang biasanya tidak sedinamis itu ya. Misalnya nggak mungkin jenis kelamin berubah dengan drastis gitu ya Pak. Mungkin ada perubahan, misalnya ada perubahan tambahan populasi atau pengeluaran populasi, tapi biasanya tidak ada drastis. Dan kalau dalam batas toleransi ya mungkin plus minus 5% sih masih dapat dimaafkan gitu. Tapi kalau misalnya 70-30 berbalik jadi 30-70 gitu misalnya proporsi, itu sebenarnya sangat jarang sekali terjadi. Tapi ya tadi memang harus kalau memang itu terjadi ya harus disesuaikan dengan adaptive reallocation gitu ya. Tapi ini sangat jarang terjadi gitu. Mungkin itu. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Imam. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Clarissa Fitri. Apakah ada? Ada. Oke, jadi pertanyaannya, apabila peneliti menyadari bahwa hasil penelitiannya memiliki tingkat presisi yang lebih rendah akibat keterbatasan dana, waktu, atau sumber daya lainnya, apakah hasil penelitian tersebut masih dapat dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?
Ataukah sebaliknya, penelitian tersebut ditunda atau disesuaikan desainnya sampai dengan kondisi ideal dan terpenuhi untuk menjaga kualitas data. Jadi jawabannya itu, kalau misalkan dalam dunia ilmiah, hasil penelitian dengan presisi rendah akibat keterbatasan dana, waktu, atau sumber daya itu masih dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan, asalkan transparansinya itu dijaga. Nah, peneliti itu wajib secara eksplisit mengakui dan menjelaskan keterbatasan ini di bagian diskusi. Misalnya, kayak ukuran sampel kecil itu bisa menyebabkan confidence intervalnya itu lebar. Selama validitas internal atau metode yang cepat itu nggak mengganggu oleh bias yang fatal, itu penelitian kalian tuh bisa valid. Tapi kalau misalkan keputusan terbaik seringkali adalah menyesuaikan desainnya. Misalnya kayak mengubah menjadi studi percontohan kayak pilot studi atau studi eksploratif daripada media menunda. Nah, jika presisi terlalu rendah hingga data sama sekali tidak informatif atau ada resiko bias yang serius, maka penelitian itu sebaiknya ditunda atau diubah total. Intinya, harus jujur tentang sempurnaan dan hati-hati dalam menarik kesimpulan. Apakah menjawab? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke. Masih bisa tambahkan ya bahwa ya, di dalam dunia nyata pasti tidak ada penelitian yang tidak ada keterbatasan. Apakah itu dana, waktu, dan lain-lain ya pasti ada keterbatasan. Tentu memang trade off antara prediction power ya, kita ingin memaksimalkan prediction power within available resources tentunya. Ya kalau kita harus menunggu sampai tercapai resourcesnya, kalau misalnya itu kemudian membuat risetnya jadi ya out of date ya itu juga percuma gitu. Jadi ya itu memang dilema peneliti menyeimbangkan berbagai macam constraint. Betul, selama kita transparan, kita jelaskan adanya keterbatasan ya pembaca kemudian atau pengguna penelitian kita bisa mengambil keputusan apakah hasil kesimpulan penelitian kita ini sudah cukup atau butuh penelitian lanjutan. Jadi yang harus dipahami adalah kalau memang riset kita dianggap belum cukup, ya solusinya tinggal dilakukan analisis tambahan atau penelitian tambahan ya misalnya ini buat kita udah survei 300 orang misalnya, tapi samplingnya tidak random atau samplingnya convenience misalnya, terus kemudian usernya bilang temuannya sih menarik, tapi saya kurang yakin karena samplingnya ya tinggal dilakukan penelitian lanjutan dengan sampling yang lebih baik misalnya, itu nggak ada masalah. Yang penting kita transparan, kita jelaskan ya apa metode sampling kita. Meskipun kalau saya pribadi, saya cenderung tidak menyarankan convenience sampling gitu ya. Kalau non probabilistik nggak ada masalah, tapi kalau convenience itu benar-benar bisa dibilang agak dalam tanda kutip agak malas gitu ya. Karena bedanya convenience dengan yang non convenience kan tinggal adanya kriteria yang jelas. Jadi dengan improvement sedikit bisa dengan adjustment sedikit bisa memberikan improvement pengurangan sampling error yang cukup signifikan. Sehingga saya selalu menyarankan setidak-tidaknya melakukan purposive sampling. Jangan melakukan convenience, tapi dia tadi yang penting transparan. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Areta. Pertanyaannya, convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memilih responden berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan. Misalnya siapa saja yang kebetulan ada di lokasi penelitian. Metode ini sering digunakan karena praktis, cepat, dan murah. Namun dalam situasi apa convenience sampling masih bisa dianggap tepat dan relevan untuk digunakan dalam penelitian? Apakah convenience sampling harus dikombinasikan dengan teknik sampling lain atau bisa digunakan sendiri? Jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, untuk pertanyaan yang pertama terkait dapat digunakan dalam penelitian apabila menurut kami cocok untuk digunakan apabila tujuan penelitiannya itu masih bersifat eksploratif atau pendahuluan, di mana itu seperti di preliminary research atau tahap eksplorasi, misalnya untuk menguji instrumen, mendapatkan gambaran awal, atau memahami fenomena secara umum sebelum penelitian yang lebih dalam dilakukan. Dan itu juga menurut kami bisa dilakukan apabila dilakukan di populasi yang sulit diakses atau tidak terdaftar secara formal. Misal di kelompok
masyarakat yang informal atau di komunitas online tertentu, di mana pengambilan sampel acak itu sulit dilakukan. Atau yang ketiga itu apabila yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Imam tadi, apabila terdapat keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya, sehingga peneliti perlu memperoleh data dengan cepat dan efisien. Jadi meskipun convenient sampling ini bisa digunakan sendiri, teknik itu memiliki kelemahan utama berupa potensi bias yang tinggi dan rendahnya representativitas terhadap populasi. Karena kan itu kan kayak yang ada di suatu lokasi yang dapat dengan mudah kita capai. Jadi itu representatifnya itu rendah. Oleh karena itu dalam penelitian yang menuntut generalisasi hasil, convenient sampling itu sebaiknya dikombinasikan dengan teknik lain seperti quota sampling atau purposive sampling seperti yang sudah Pak Imam sebutkan sebelumnya. Apakah sudah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dilanjutkan silahkan. Oke, aku mau jawab pertanyaannya Nahdlatul. Apa Nahdlatul ada? Ada. Oke, tadi kan pertanyaannya jika simple random sampling dan systematic sampling sama-sama digunakan untuk tujuan generalisasi ke seluruh populasi, bagaimana kita menentukan mana yang lebih tepat gitu kan untuk menggeneralisir populasi tersebut gitu kan. Nah, pilihan ini tuh emang sangat bergantung banget sama yang namanya struktur daftar populasi dari peneliti. Nah, kalau misal peneliti itu ragu, mending pakainya tuh simple random sampling. Tapi kalau misal pengennya lebih efisien dan tadi daftar populasinya itu udah terpenuhi, ada gitu, kita better pakai systematic sampling. Nah, terus kapan sih kita menggunakan masing-masing metode tersebut? Yang pertama, kalau misal ada pola tersembunyi atau nggak yakin dengan keacakan urutannya. Nah, itu tuh simple random sampling itu lebih baik untuk menghindari bias. Tapi kalau misal yakin banget tidak memiliki pola periodik, kemudian datanya itu tersusunnya secara acak atau arbiter, itu tuh lebih bagus pakai sistematik gitu. Nah, misal contohnya itu kalau misal data populasi memiliki pola tersembunyi atau periodisitas. Nah, itu kalau misal ada daftar pasien di sebuah klinik yang diurutkan berdasarkan hari kunjungannya. Nah, ini tuh bisa beresiko pasien tuh datang hari Senin, tapi ada juga yang pasiennya tuh datang di hari Senin, tapi ada juga yang nggak rutin di hari Senin gitu loh. Kemudian, nah itu tuh cocoknya tuh pakai simple random sampling. Nah, tapi kalau misal daftar populasi terurut berdasarkan suatu variabel, itu tuh cocoknya tuh kayak misal daftar siswa diurutkan berdasarkan IPK dari tinggi ke bawah. Nah, itu cocoknya pakai systematic sampling gitu. Apakah menjawab? Oke, sangat menjawab. Thank you. Boleh Silakan minum saja. dilanjutkan. Oke, berikutnya kami akan menjawab pertanyaan dari cintanya Aiko. Dalam penelitian bisnis, sampling sering dipilih karena dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Tapi apakah pilihan itu selalu tepat? Adakah kondisi tertentu di mana justru melakukan sensus lebih baik atau masuk akal? Misalnya ketika akurasi data jadi hal yang sangat krusial meskipun biaya tinggi. Nah, sebenarnya memang benar kalau misalnya dalam penelitian sampling emang umumnya jauh lebih efisien dari segi waktu, biaya, tenaga juga. Tapi memang pilihan sampling ini nggak selalu menjadi pilihan yang paling tepat dalam semua kondisi. Misalnya tadi kita tahu dari presentasi tadi, sampling cocok dipakai kalau misalnya kita berada dalam penelitian dengan populasi yang besar, relatif homogen, dan sedikit sampling error masih bisa ditoleransi untuk pengambilan keputusan yang cepat. Tapi kalau misalnya di situasi seperti di pertanyaan ini, di mana maksudnya akurasi data menjadi hal yang sangat krusial, justru menurut kami sensus akan lebih masuk akal meskipun memang biayanya lebih tinggi atau dari segi waktu butuh memakan waktu yang lebih banyak. Karena dalam
konteks pertanyaan ini, situasi seperti di pertanyaan ini, sensus bisa memberikan data yang lebih lengkap dan lebih minim untuk errornya, sehingga keputusan yang kita dapat, yang bisa kita interpret dari hasil penelitian tersebut, lebih bisa diandalkan daripada sampling gitu. Apakah cukup menjawab? Oke, terima kasih sudah menjawab. Kemudian sedikit saya tambahkan ya, bahwa di dalam dunia nyata memang ada yang ada misalnya di Indonesia ada sensus gitu ya, sensus penduduk. Tapi ya tadi, in most cases jarang sekali penelitian itu melakukan sensus karena banyak faktor, di antaranya biaya, tapi juga masalah ketersediaan populasi ya. Mungkin kita mau survei, tiba-tiba salah satu anggota populasinya ada yang berhalangan atau nggak mau disurvei, ya nggak bisa jadi sensus karena kurang satu. Jadi in reality sangat jarang sekali sensus dilakukan. Plus sebetulnya hasil sampling itu tidak berbeda jauh gitu ya. Biasanya tidak berbeda jauh dengan sensus, sehingga kadang-kadang not worth the effort untuk melakukan sensus gitu ya. Kecuali memang tadi urgent sekali harus ada benar-benar full total populasi dikumpulkan datanya, kita tahu seluruh penduduk Indonesia atau seluruh anggota organisasi misalnya harus diketahui, maka ya mau nggak mau harus dilakukan sensus. Itu pun juga mungkin nggak bisa tiap tahun ya, mungkin 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali. Tapi in between sensus biasanya dilakukan sampling, dan biasanya meskipun pasti ada sampling error, tapi dengan teknik sampling yang baik, maka sampling error itu dapat diminimalisir sehingga ya hasil survei, hasil sampling itu seharusnya ya tidak berbeda jauh dengan hasil sensus. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya Zaki. Apakah Zaki ada? Ada. Oke, pertanyaannya dalam cluster sampling, peneliti biasanya berasumsi bahwa setiap cluster memiliki karakteristik yang sama, sehingga hasil dari beberapa cluster bisa mewakili seluruh populasi, tapi mungkin dalam kenyataannya, tiap cluster bisa sangat berbeda. Misalnya dari segi wilayah, budaya, dan lain-lain. Nah, kalau ternyata perbedaan antar cluster itu cukup besar, apakah hasil penelitian masih bisa dianggap mewakili seluruh populasi dengan keyakinan yang sama, atau sebaiknya peneliti mengganti metode dengan cara yang lebih mampu menangkap perbedaan antar kelompok seperti stratified sampling? Nah, jawabannya itu enggak ya. Jadi hasil penelitian itu tidak bisa dianggap mewakili populasi dengan keyakinan yang sama jika perbedaan antar klaster itu sangat besar. Risiko bias itu menjadi sangat tinggi dan generalisasi hasil penelitian itu bisa menjadi lemah. Dalam situasi seperti ini tuh mending baiknya ganti ke stratified sampling karena keputusan jauh lebih bijak dan akurat secara metodologis. Nah, kenapa sih perbedaan antar klaster ini menjadi masalah? Asumsi utama dalam cluster sampling adalah setiap cluster merupakan versi mini dari populasi. Artinya keragaman di dalam suatu cluster atau heterogenitas internal itu seharusnya mirip dengan keragaman populasi, dan antar klasternya itu juga nggak jauh berbeda atau homogenitas eksternal. Nah, ketika asumsi ini dilanggar, muncul masalah kayak peningkatan sampling error, kemudian generalisasi yang salah. Nah, terus kapan sih sebaiknya mengganti metode? Yang pertama, karena emang dari awal tuh kita udah punya informasi nih, kayak dari data sensus, penelitian sebelumnya, atau pengetahuan umum bahwa populasi terjadi subkelompok yang sangat berbeda. Kemudian presisi adalah prioritas utama. Jadi kan tujuan peneliti mendapatkan estimasi yang sangat akurat kan untuk seluruh populasi, dan kita tuh ingin meminimalkan sampling error. Dan yang ketiga adalah ingin menganalisis subkelompok. Jadi kita tuh nggak cuma tertarik pada gambaran umum populasi, tapi juga ingin membandingkan hasil antar subkelompok atau antar strata itu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fernandia Hanum. Apakah ada Fernandia? Ada. Oke, jadi pertanyaannya kan tadi kan sempat dibahas soal pentingnya representatif dalam sampling. Nah, sekarang banyak penelitian bisnis yang pakai survei online kayak Gform, tapi sering datanya cuma nyangkut ke kelompok yang aktif di medsos.
Nah, menurut kalian, apakah metode sampling tradisional itu masih relevan di era digital ini, atau justru kita perlu pendekatan baru buat menjamin validitas data riset online? Jadi jawabannya itu metode sampling tradisional itu masih sangat relevan di era digital ini, karena dia itu menyediakan prinsip statistik dasar tentang representatif yang validnya abadi. Kita butuh kerangka berpikir tradisional agar data bisa digeneralisasi. Survei online seperti Gform itu cuman alat delivery. Jadi kalau misalkan disebar sembarangan, kita tuh bisa langsung kena 2 bias fatal. Yang pertama itu coverage bias, di mana data tuh cuman nyangkut ke orang yang aktif dan punya akses digital, sedangkan sebagian besar populasi. Nah, terus yang kedua itu ada self selection bias. Yang ngisi tuh cuman orang yang paling peduli atau emosional sama topiknya. Membuat hasilnya tuh ekstrim dan tidak merefleksikan pendapat rata-rata. Nah, kita itu nggak bisa cuma nyebar link. Validitas data riset online itu harus dijamin dengan pendekatan baru yang hybrid atau gabungan. Yang pertama itu dengan mengontrol pengambilan data. Jadi kita bisa menggunakan online panel atau jasa sampling berbayar yang sudah menetapkan kuota demografinya, sehingga sampling digitalnya itu dipaksa mengikuti desain stratified sampling tradisional. Nah, yang kedua itu memperbaiki datanya. Jadi gunakan teknik weighting atau pembobotan setelah data terkumpul. Jadi data yang bias, misalnya kayak terlalu banyak Gen Z atau kayak terlalu banyak laki-laki atau apalah, itu disesuaikan bobotnya secara statistik agar distribusi sampelnya itu kembali merefleksikan komposisi populasinya yang sesungguhnya. Nah, intinya prinsip tradisional itu wajib dipakai, tapi cara eksekusinya harus digital dan canggih dengan panel atau weighting untuk mengatasi bias internet itu. Apakah menjawab? Oke, udah. Saya tambahkan ya bahwa memang Google Form itu adalah metode delivery survei ya, metode delivery lebih ke platformnya. Tapi metode samplingnya sebetulnya bisa menggunakan macam-macam ya, random bisa, non random juga bisa, tergantung kita bagaimana kita menyebarkannya. Meskipun memang yang paling umum adalah mahasiswa ya nyebar di sosmed, betul. Kemudian ya biasanya yang isi ya yang aktif di sosmed, nanti bias-biasnya memang betul. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ya tadi memang kalau topik penelitian kita memang terkait perilaku digital, maka mungkin bisa sesuai menggunakan Google Form. Tapi kita juga harus tidak hanya menggunakan Google Form, tapi linknya di-share ke channel yang memang sesuai dengan topik penelitian kita. Sedangkan kalau topik penelitian kita itu perilaku offline, maka sebenarnya kurang cocok menggunakan Google Form. Bisa menggunakan media offline, tapi implementasinya bisa dengan Google Form. Misalnya kita kasih QR code, kita sebar QR code-nya ke tempat-tempat offline-nya gitu ya. Kemudian kita minta orang di lokasi offline-nya ya, di physical, kemudian untuk scan QR code-nya, kemudian mengisi secara online. Itu juga bisa. Jadi ada kombinasi lah ya antara online dan offline yang bisa memaksimalkan, karena tadi menggunakan paper questionnaire itu ribet, harus di input, bisa error, kemudian tidak ramah lingkungan gitu ya, sehingga ya sebetulnya metode online itu bisa dikatakan lebih baik dibandingkan paper and pencil, meskipun tadi nggak semua situasi memang bisa menggunakan online. Ada beberapa situasi yang mengharuskan paper and pencil, misalnya memang menjangkau orang-orang yang memang tidak punya akses internet. Kalau misalnya penelitian kita tentang masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya, yang nggak punya akses internet, ya jangan pakai Google Form. Memang kita harus turun ke lapangan dengan surveyor, enumerator. Kita ya mungkin enumeratornya bisa mengisi menggunakan Google Form ya, tapi enumeratornya turun ke lapangan, bawa handphone mereka sendiri, wawancara, kemudian hasil wawancaranya diinput ke dalam Google Form. Itu bisa dilakukan juga. Jadi intinya itu bukan masalah sampling, itu masalah
Itu masalah data collection-nya ya. Kalau samplingnya sebetulnya ya yang penting jangan convenience, jangan nyebar link kuesioner Google Form di sosmed tanpa kriteria sama sekali. Itu convenience. Ya simple dengan kita ngasih kriteria, misalnya, oh yang ngisi ini harus tahu A, harus pernah menggunakan produk B, nggak boleh yang sudah pernah membeli produk C misalnya. Jadi ada kriteria-kriteria usia minimal 18 tahun, yang seperti itu. Atau misalnya kuota sampling, kita lakukan misalnya, responden 50% laki-laki, 50% perempuan misalnya, atau bagaimana kita menggunakan kuota tertentu. Nah itu sudah bukan lagi convenience gitu ya. Atau menggunakan random. Meskipun random sampling itu terus terang sulit ya dilakukan secara online, simply karena tidak ada sampling frame-nya, nggak ada kerangka sampelnya. Tapi kalau misalnya kita punya kerangka sampel, misalnya kita punya daftar nama alumni, kita punya daftar nama alumni UI berdasarkan NPM diurutkan dari tahun 2000 sampai 2025, mungkin baru lulus kemarin 2021 ya. Kita punya alumni gitu ya, kemudian kita survei berdasarkan kerangka sampel alumni tadi, kita random sampling pakai stratified atau pakai cluster atau pakai simple random sistematik, terserah kita punya emailnya, kemudian kita kirim lewat email link kuesioner Google Form-nya, itu juga bisa gitu. Jadi ada sebenarnya teknisnya banyak. Jadi bukan berarti survei dengan Google Form itu tidak bisa menggunakan sampling yang dalam tanda kutip tradisional. Itu nggak seperti. Bahkan tidak ada istilah metode sampling tradisional sebetulnya gitu ya. Karena ya metode sampling ya itu aja gitu ya. Menggunakan yang digital pun tetap menggunakan sampling yang sudah existing. Jadi tidak ada metode sampling yang modern. Jadi semuanya tradisional sebetulnya. Hanya platformnya saja tidak lagi menggunakan paper and pencil, tapi menggunakan platform digital. Oke, mungkin itu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, selanjutnya aku bakal jawab pertanyaannya Fatia. Fatianya ada? Ada. Oke, tadi kan pertanyaannya double sampling adalah metode 2 tahap, di mana survei awal dilakukan untuk mendapat gambaran umum, lalu sebagian responden diwawancarai lebih dalam. Nah, dalam praktiknya, tahap kedua ini sangat bergantung pada data dan respon dari tahap pertama. Kalau di tahap kedua peneliti ingin menggali lebih dalam respon tertentu dari survei awal, bagaimana cara menjamin bahwa pertanyaan lanjutan tidak mengarahkan jawaban responden atau justru menciptakan confirmation bias dari interpretasi peneliti sebelumnya. Nah, ini tuh emang kadang tuh sering terjadi karena ya kesalahan dari peneliti itu sendiri. Jadi tuh kuncinya tuh terletak pada kombinasi desain pertanyaan yang netral, teknik wawancara yang terstruktur, dan juga kesadaran peneliti akan biasnya sendiri. Nah, terus cara-caranya gimana sih? Misal yang pertama tuh desain pertanyaan yang terbuka dan netral, kayak bisa menggunakan pertanyaan terbuka atau open-ended. Jadi alih-alih mengonfirmasi hipotesis peneliti, kita tuh lebih minta kayak responden itu mendeskripsikan aja, kayak misal ada pertanyaan, Anda menjawab tidak puas dengan layanan kami, apakah karena staff kami tidak ramah? Nah itu kan kita ngarahin ke satu penyebab spesifik, karena kita bisa tanyakan kayak pada survei sebelumnya Anda menyebutkan kurang puas dengan layanan kami, bisakah Anda menceritakan lebih detail mengenai pengalaman Anda gitu, atau mungkin fokus pada perilaku bukan opini. Jadi itu minta responden untuk menceritakan kembali sebuah peristiwa. Ini tuh menghasilkan data yang lebih konkret dan juga nggak terlalu dipengaruhi oleh interpretasi saat. Misal, menurut Anda apa yang membuat aplikasi kami itu membingungkan? Jangan tanya kayak gitu, tapi tanyakan aja kayak, bisakah Anda ceritakan kembali langkah-langkah yang Anda lakukan saat terakhir kali mencoba fitur apa di layanan kami gitu. Kemudian juga hindari kata-kata yang bermuatan atau loaded words, kayak kata-kata masalah, kesalahan, kegagalan, atau kebingungan gitu. Kemudian jadi ini secara nggak sadar tuh mengarahkan responden untuk ya berpikirnya ke negatifnya aja, atau mungkin kayak yang positifnya kayak apa ya, kayak loaded word positifnya mungkin kayak fitur yang menjadi keulungan gitu-gitu. Jadi kayak apa ya, netral aja gitu lah intinya. Kemudian teknik wawancara yang lebih mendalam atau probing, itu tuh tahap kedua tuh kan biasanya menggali lebih dalam kan. Jadi itu membutuhkan teknik khusus agar nggak menyetir jawaban dari responden. Itu bisa menggunakan teknik 5 ways, di mana
itu menyelesaikan mengapa secara berulang kali sampai ke akar masalah. Kemudian lalu melakukan pengecekan pemahaman atau active listening. Kemudian juga menggunakan keheningan atau setelah responden selesai menjawab memberikan jeda beberapa detik karena kadang tuh mereka ingin menambahkan kembali detail-detail yang mungkin sebelumnya ingin lupa gitu. Kemudian juga proses penelitian yang terstruktur kayak misal membuat protokol wawancara, kemudian pilot testing dan juga review oleh rekan sejawat ataupun peer review. Jadi kita meminta peneliti lain yang tidak terlibat secara langsung untuk meninjau daftar pertanyaan gitu. Apakah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Berikutnya Udah semua atau ada lagi? masih ada lagi, Pak. Oke. Berikutnya itu untuk Salma Farah Faiza, apakah ada? Pertanyaannya itu kuota sampling merupakan bagian dari proses sampling yang mengenalkan pertimbangan peneliti dalam menentukan siapa yang diikutsertakan karena tidak dilakukan secara acak. Metode ini bisa menimbulkan bias jika pemilihan responden tidak seimbang atau terlalu subjektif. Menurut kelompok kami, dalam situasi apa proses sampling termasuk kuota sampling bisa menghasilkan bias yang signifikan dan bagaimana cara peneliti meminimalkan risiko tersebut. Untuk bias paling signifikan dalam proses sampling sendiri muncul dari dua hal. Yang pertama yaitu subjektivitas pertimbangan peneliti dan kegagalan menangkap keragaman internal. Untuk rinciannya yaitu yang pertama confirmation bias. Ini terjadi terutama dalam judgment sampling. Peneliti baik sadar atau tidak cenderung memilih subjek yang mudah diwawancarai atau yang pandangannya mendukung hipotesis awal mereka. Nah, ini menciptakan sampel yang terlalu homogen dan menyaring perspektif kritis. Yang kedua yaitu bias homogenitas internal kuota. Dalam kuota sampling, kita memenuhi target jumlah. Misalnya, ada 50 pria, tapi kita sering mengambil pria-pria tersebut dari lokasi yang paling nyaman. Misalnya, satu kelas atau satu kompleks kantor, yang berakibatkan kita gagal menangkap variasi dalam kelompok pria itu. Misalnya, perbedaan antara pria lajang atau pria beristri atau antara berbagai tingkat pendapatan. Kuota hanya memenuhi jumlah, bukan keragaman. Nah, untuk meminimalkannya sendiri yaitu terdapat 3 strategi kunci. Yang pertama yaitu transparansi kriteria, yang dimana peneliti harus mendokumentasikan secara rinci dan berbasis bukti. Kriteria untuk memilih subjek sebelum field work. Kriteria yang harus objektif, misalnya minimal 5 tahun pengalaman atau memiliki jabatan tertentu, yang dimana bukan hanya ahli yang relevan. Yang kedua yaitu kuota multidimensi. Daripada kuota satu dimensi, gunakan kuota berjenjang, misalnya gender, usia, dan lokasi. Nah, kuota multidimensi ini memaksa kita untuk mencari keragaman yang lebih kaya dalam sampel. Dan yang ketiga yaitu mencari deviant case, yang dimana peneliti harus secara sengaja mencari dan mewawancarai subjek yang pandangannya menyimpang atau bertentangan dengan temuan umum. Ini adalah teknik untuk menguji dan memperkuat kesimpulan kita sambil mengurangi confirmation bias. Untuk Salma, apakah menjawab? Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Imam. Ya. Jadi sebenarnya kuota sampling memang bisa dikatakan bagian dari purposive sampling, itu nggak salah gitu ya. Tapi biasanya kalau kita bilang purposive sampling itu identiknya dengan judgmental sampling gitu ya. Jadi just to be safe, biasanya kuota itu dibedakan dengan purposive sampling karena sedikit ada tambahannya ya. Kalau purposive sampling tadi ada kriteria dengan judgmental sampling. Kalau kuota sampling kriterianya tuh harus memenuhi proporsi tertentu. Jadi itu mungkin lebih aman jangan digabung antara purposive sama kuota. Kalau purposive itu lebih identik dengan judgmental sampling. Kemudian apakah bisa jadi bias? Ya jawabannya pasti bisa. Ketika proporsi kuota sampling itu tidak merefleksikan proporsi dari populasi. Misalnya populasinya 70-30, kuotanya 50-50. Yang seperti itu ya jelas
bisa menimbulkan bias. Meskipun dia tadi kalau misalnya beda-beda dikit ya, misalnya 70 30 69 6931 ya masih oke lah, masih dalam batas toleransi gitu ya. Tapi kalau terlalu ekstrim misalnya tadi 50-50 dengan 70-30 tuh mungkin bisa menjadi bias gitu. Sehingga kita harus tahu dulu berapa proporsi populasi itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai underrepresented atau overrepresented gitu kan. Kalau misalnya tapi ini jadi masalah ketika ada kelompok yang terlalu kecil, misalnya ada 5 kelompok, ada satu yang hanya 5% gitu, atau hanya 3%. Ya kadang-kadang itu kita mau nggak mau kita jadikan overrepresentation ya, misalnya kalau terlalu sedikit nanti mau kita uji beda atau pakai pengolahan sulit gitu ya melakukan perbandingan misalnya apa namanya yang lain hanya 5%, 10%, sedangkan ada satu kelompok yang 60% gitu, maka terlalu jomplang, maka ya mau nggak mau kadang-kadang bisa dilakukan rebalancing gitu ya, misalnya ada sampel anggota populasi yang kecil mungkin bisa overrepresented dengan konsekuensi yang besar jadi underrepresented. Itu juga yang penting disampaikan dalam keterbatasan gitu ya, bahwa agar dapat diolah mau nggak mau kita ada kelompok yang overrepresented agar memenuhi kecukupan sampel gitu misalnya. Itu didisclose di dalam keterbatasan penelitian. Oke, dilanjutkan silakan. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Anissa Lutfina. Apakah ada? Hadir. Oke, jadi pertanyaannya mengenai quota sampling. Pada PPT diberi contoh perusahaan ingin membangun fasilitas penitipan anak dan melakukan survei menggunakan quota sampling dengan membagi persentase pada tiap kelompok karyawan. Bagaimana jika tiba-tiba terjadi perubahan signifikan dalam jumlah salah satu kelompok? Apakah presentasenya akan ikut disesuaikan atau tetap menggunakan quota awal? Jadi dalam quota sampling kan penentuan quota untuk tiap kelompok itu biasanya berdasarkan proporsi itu biasanya dilakukan pada saat desain sampling dibuat. Nah, tapi jika terjadi perubahan signifikan pada jumlah salah satu kelompok, maka menurut kelompok kami langkah yang tepat itu tergantung pada dua kondisi. Di mana yang pertama tuh jika perubahan terjadi sebelum atau di awal pengambilan sampel. Maka menurut kelompok kami, kuota itu sebaiknya disesuaikan agar tetap mencerminkan proporsi terbaru dari populasi kan. Karena tujuan kuota sampling adalah menjaga keseimbangan representasi agar representasi antar kelompok sesuai komposisi populasi. Jadi bila suatu kelompok ini jumlahnya bertambah atau berkurang secara signifikan, proporsi yang baru itu harus digunakan agar tetap relevan dan akurat. Jadi tidak ada yang understated atau overstated. Tapi jika perubahan terjadi setelah sebagian besar data telah dikumpulkan, maka itu kan sudah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk melakukan pengumpulan data. Maka menurut kelompok kami, peneliti itu dapat mencatat perubahan tersebut sebagai keterbatasan penelitian dan menjelaskan bahwa kuotanya didasarkan pada data populasi saat desain awal dibuat. Jadi penyesuaian penuh itu tidak praktis dilakukan, terutama jika proses survei sudah berjalan jauh. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya yaitu untuk pertanyaan Andita Livia, apakah hadir orangnya? Hadir. Untuk pertanyaan itu dalam penelitian sosial, judgment sampling sering dipilih karena menargetkan responden dengan karakteristik tertentu. Namun metode ini rentan terhadap subjektivitas peneliti. Bagaimana peneliti dapat menjaga objektivitas dan mengurangi bias pribadi saat menggunakan judgment sampling. Seperti yang Pak Imam singgung tadi, untuk judgment sampling memang berpotensi bias dan juga resiko subjektivitas memang tinggi. Untuk menjaga objektivitasnya, peneliti harus melakukan eksternalisasi dan standarisasi proses pertimbangan. Mungkin caranya yang pertama standarisasi kriteria seleksi, yang dimana gunakan kriteria pemilihan yang terukur dan tertulis yang berakar pada teori atau data, bukan pada intuisi. Kriteria ini harus fokus pada informasi yang dimiliki subjek, information rich case,
bukan pada preferensi pribadi peneliti. Misalnya, kita tidak memilih orang yang tahu banyak, tapi memilih manajer dengan 7 tahun pengalaman pada suatu bidang. Dan yang kedua yaitu melakukan validasi pada pihak ketiga, expert validation, yang dimana peneliti harus melibatkan pihak independen. Kita bisa meminta panel ahli luar untuk meninjau dan memvalidasi daftar calon subjek yang kita pilih. Teknik ini merupakan menyerupai langkah awal dari metode Delphi, yang dimana membantu mentransfer sebagian judgement subjektif dari peneliti ke pihak ketiga yang netral. Dan yang ketiga mungkin sarannya itu triangulasi peneliti atau inter-rater reliability. Jika jika Anda bekerja dalam tim, minta 2 atau lebih peneliti untuk secara independen meninjau dan memilih subjek berdasarkan kriteria yang sama. Jika mereka mencapai kesepakatan yang tinggi pada daftar sampel, ini menunjukkan bahwa bias pribadi sedang diminimalkan karena keputusan didasarkan pada kriteria yang objektif. Intinya, objektivitas dijaga dengan membuat proses pemilihan transparan, terverifikasi dan berbasis bukti, bukan berbasis intuisi semata. Mungkin dari Pak Imam sendiri ada tambahan? Ya, silakan dilanjutkan. Next, apakah Andita Livia menjawab? Thank you menjawab. Oke, berikutnya kita akan masuk ke 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir ini, oke, saya lanjutkan. 2 pertanyaan terakhir ini cukup mirip, jadi akan kami bahas dalam satu jawaban yang sama gitu ya. Mungkin dibaca dulu pertanyaannya. Pertama, pertanyaan dari Michael, probability sampling dianggap lebih unggul karena bisa menghasilkan estimasi yang presisi dan memungkinkan generalisasi hasil ke populasi. Namun, dalam praktik penelitian sosial, seringkali kondisi lapangan tidak memungkinkan peneliti melakukan pemilihan sampel secara acak. Nah, menurut kelompok, validitas hasil penelitian akan selalu lebih rendah jika menggunakan non-probability sampling atau ada kondisi tertentu di mana metode tersebut justru lebih relevan. Nah, untuk pertanyaan dari BP, dalam penelitian sosial yang sulit mengontrol populasi, contohnya misalnya riset perilaku konsumen online, bagaimana peneliti dapat memastikan peluang setiap elemen populasi benar-benar diketahui seperti pada probability sampling. Dan adakah kondisi di mana penggunaan non-probability sampling justru lebih realistis dan bahkan menghasilkan temuan yang lebih valid? Kalau dalam kasus seperti itu, apakah penggunaan non-probability sampling ini sudah cukup untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya? Jadi inti dari dua pertanyaan ini adalah apabila ada kondisi tertentu di mana kita nggak bisa menggunakan probability sampling dan kita terpaksa menggunakan non-probability sampling, apakah sudah cukup dan apakah validitasnya itu sudah terjamin atau apakah memang akan selalu lebih rendah dibandingkan probability sampling. Nah, kalau kita mengacu pada materi, memang probability sampling itu dianggap lebih unggul karena bisa menghasilkan estimasi yang lebih presisi dan hasilnya bisa kita bisa digeneralisasi ke populasi. Namun kalau misalnya dalam praktiknya ada kondisi lapangan yang memaksa kita untuk menggunakan non-probability sampling atau mungkin dalam di kasus pertanyaan kedua, misalnya kita melakukan riset perilaku konsumen online, mungkin akan lebih sulit untuk memastikan setiap elemen dari populasi itu memiliki peluang terpilih yang sama gitu untuk terpilih menjadi sampling. Nah, sehingga kita harus menggunakan teknik non-probability sampling untuk melakukan penelitian di kondisi seperti ini. Nah, memang metode non-probability sampling itu tidak menghasilkan estimasi yang presisi seperti probability sampling. Tapi bukan berarti non-probability sampling ini tidak bisa atau tidak valid untuk kita lakukan gitu. Dalam penelitian yang sifatnya eksploratory atau kualitatif, yang fokusnya itu lebih ke pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena sosial gitu, misalnya dalam kasus ini, tingkat validitasnya itu nggak selalu lebih rendah kalau kita pakai non-probability sampling. Yang beda tuh ada di bentuknya. Jadi bukan kalau di probability sampling itu fokusnya kita lebih ke kemampuan generalisasi hasilnya, tapi di non-probability
fokusnya lebih ke kedalaman dan relevansi temuan hasil penelitian kita. Jadi walaupun kita harus pakai non probability sampling, kalau kita tetap bisa mengendalikan bias dan menjaga transparansinya, kita tetap bisa menghasilkan temuan yang tetap valid dan menghasilkan hasil yang tetap bermakna untuk penelitian yang kita cari gitu. Mungkin dari Pak Imam ada tambahan, Pak. Oke. Terima kasih Mas Geraldus ya. Memang betul bahwa golden standardnya memang probabilistic sampling atau random sampling itu yang kita harapkan. Tapi in reality implementasinya lebih sulit untuk melakukan random sampling karena tidak ada kerangka sampel atau sampling frame. Terutama untuk data ya kalau saya boleh sebut peminatan ya data SDM dan pemasaran jarang sekali, apalagi pemasaran ya jarang sekali ada sampling frame. Karena kita harus minta mungkin ke perusahaan apakah ada daftar konsumen, tapi dari perusahaan juga belum tentu mau ngasih gitu ya, sehingga ya sangat sulit untuk kita melakukan random sampling di pemasaran dan mungkin juga SDM. Kalau di keuangan karena data sekunder ya sebenarnya ada sampling frame-nya gitu ya, sehingga misalnya kita punya ada sekian ratus saham di BEI gitu ya. Gimana kita milih? Kenapa kita pilih 30 emiten gitu ya? Oh, saya convenience Pak. Nah, itu susah pertanggungjawabannya gitu kan. Karena sampling frame-nya ada, datanya ada. Jadi biasanya kalau keuangan lebih tinggi ekspektasinya untuk random sampling. Misalnya, dari mana kamu pilih dapat 30 emiten itu? Oh, saya random sampling. Apakah simple random sampling ataukah misalnya cluster menggunakan apa namanya? Kan ada indeks-indeks, ada beberapa indeks kita sampling, kita dapat misalnya indeks saham apa gitu ya, kita ambil sebagai salah satu sampel cluster sampling misalnya. Jadi untuk keuangan yang lebih tersedia kerangka sampelnya itu ekspektasinya lebih tinggi untuk random sampling. Sedangkan untuk pemasaran, untuk SDM dan mungkin juga untuk operasi karena lebih sulit dapat kerangka sampelnya, biasanya jarang sekali sih mahasiswa pemasaran atau SDM yang pakai random sampling gitu ya. Jadi lebih diterima menggunakan non random. Tapi non random pun juga tidak equal gitu ya. Non random yang paling buruk sampling errornya adalah convenience. Jadi saya selalu menyarankan jangan convenience. Kenapa? Karena itu yang paling buruk errornya. Kalaupun pakai non random nggak apa-apa, tapi setidaknya effort sedikit kita tambahkan kriteria agar jadi purposive atau judgmental sampling, atau kita tambahkan kuota, atau setidaknya kita pakai snowball gitu ya. Meskipun snowball juga agak-agak 11-12 dengan convenience, tapi setidaknya pada snowball itu ada kriteria tertentu gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa ngisi. Kalau convenience ya sembarangan orang bisa, siapa aja bisa ngisi. Yang penting dapat linknya, meskipun dia nggak nyambung dengan, nggak familiar dengan topik penelitian, ya dia isi yang no problem karena tidak ada kriteria. Itu yang membedakan convenience dengan non-random sampling yang lain, sehingga tidak disarankan. Oke, silakan ada lagi. Udah selesai? Oke, terima Udah habis, kasih. Pak, pertanyaannya. Kelompok 5 ya, berikan pos buat kelompok 5. Mungkin saya tutup. Jadi metode sampling ini penting kita ketahui untuk meminimalisir sampling error. Dan sebetulnya tidak ada satu, ya meskipun ada golden standard ya, ada golden standard. Kalau bisa random sampling lebih baik daripada non-random. Tapi tidak ada satu metode sampling yang perfect untuk semua situasi. Ada situasi yang random lebih cocok, ada situasi yang non-random lebih cocok, ada situasi yang simple random lebih cocok, ada situasi yang stratified atau cluster lebih cocok, sehingga kita harus tahu dulu kondisinya gitu ya. Kita harus tahu teknik sampling itu masing-masing ini apa advantage and disadvantage-nya gitu ya, apa asumsi yang harus terpenuhi, sehingga kita tidak asal bikin sampling atau nggak, kita pilih yang paling gampang aja, convenience paling gampang. Nah itu nggak tepat karena convenience menghasilkan sampling yang errornya paling tinggi. Nah, tapi di sisi lainnya kalau memang pengguna
menerima gitu ya, oke nggak ada masalah, ya udah kita pakai convenience. Tapi biasanya karena sampling errornya paling tinggi, tidak dapat digeneralisasi, biasanya pengguna nggak mau gitu ya. Apakah pengguna itu klien kita atau perusahaan atau mungkin jurnal ya, kita submit ke jurnal. Beberapa jurnal menolak, bahkan convenience udah auto reject gitu ya. Jadi ya kalau peneliti ingin publikasi ya jangan menggunakan convenience. Kemudian apa lagi ya? Untuk sampling, jadi kita harus tahu ya, kita harus tahu kapan digunakan, apa kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah sample size juga penting. Jadi sample size juga jadi sampling teknik cara pemilihannya dan berapa banyak sampelnya gitu ya. Jadi ada beberapa rule of thumb, tadi disebutkan beberapa rumusnya, tapi ya kita dimungkinkan ada beberapa standar gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya menurut standar A minimal 100, standar B minimal 200, maka kita pilih yang standar minimalnya lebih tinggi, kita pilih yang 200, jangan yang 100 gitu. Kenapa? Karena ya yang 200 memenuhi dua-duanya, yang 100 hanya memenuhi satu standar saja. Sehingga di sini kita boleh menggunakan beberapa standar. Kalau di pemasaran biasanya menggunakan 5 kali jumlah measurement gitu ya. Kuesionernya ada 30, ya 30 kali 5 ya 150 gitu. Kemudian kalau keuangan sih sebenarnya nggak ada ini, tapi intinya keuangan biasa sampel saja besar ya, karena mungkin juga menghitung data time series juga ya, ada dimensi waktu dan ada objek, misalnya 50 emiten selama 5 tahun per bulan, itu udah berapa ribu data gitu. Itu juga menjadi pertimbangan. Karena tadi kalau misalnya sampelnya kurang, ya confidence-nya akan lebih rendah gitu. Jadi kenapa ukuran sampel itu penting? Karena kita ingin meningkatkan confidence atas temuan kita. Kalau misalnya kita populasinya ada 10 juta, kita hanya survei 30, ya pasti rendah sekali confidence-nya gitu. Meskipun 30 fine-fine aja, ada standar, kita mencukupi kok Pak, statistiknya mempersyaratkan hanya 30. Oke, that's fine. Tapi kalau kita sampaikan kepada pengguna sampel 30, pengguna akan nggak confident gitu ya, nggak yakin gitu ya. Cuma 30, populasinya padahal ada 10 juta ya, minimal 300 atau 500 gitu mungkin misalnya. Jadi ada aspek tersebut ya, ada confidence, seberapa yakin kita dengan hasil temuan ketika jumlah sampelnya tertentu gitu. Mungkin dua itu poin yang perlu saya highlight ya. Kemudian mungkin ini pertemuan terakhir sebelum UTS, jadi kita UTS tanggal 18 ya, semoga teman-teman lancar UTS-nya, semoga sukses. Jadi jangan lupa belajar ya, karena close book. Kemudian materinya sesuai silabus, intinya semua yang sesi pertemuan ini semua masuk di dalam ujian. Mungkin itu saja, saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Imam. Oke. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Makasih, Pak. Permisi Pak, saya mau absensi. Oh ya, sudah Sudah Mas ya? Yohanes ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.